Akhirnya diberi tahu, ya kene iki jenenge Kraton Batokbolu Sambirata Alas Katonggo. Itu keratonnya keraton goib. Kalau dilihat dari kasat mata ya seperti ini, tapi kalau dilihat dari batin semuanya mewah. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, pemirsa wisata Nusantara. Saat ini saya sudah berada di Dusun Sambiroto, nggih Pak nggih. Saat ini saya sudah bersama dengan, kita kenalan dulu nih. Dan kalian Bapak sinten? Mursidi. Pak Mursidi. Pak Mursidi sebagai apa ini? Saya sebagai juru kunci di Sambiroto, di makam Sambiroto, Kraton Batokbolu dan Sendangayu. Nah, saat ini kita sedang berada di mana ini Pak? Ini di Sendangayu. Sendangayu. Nah, nggih, non sewu. Sendangayu ini boleh diceritakan cikal bakalnya seperti apa Pak Sendangayu ini? Boleh. Sendangayu menika asal mulanipun tahun 89. Menika ada penemuan dari sumber utawi tuk itu tahun 89. Tahun 89 itu awal mulanya ini sungai ini dulu rata, tidak seperti ini. Nah, rata, terus akhirnya ditemukan sendang, terus dibikin seperti sumur atau dipasang bis supaya bisa menahan banjir. Nah, seperti itu. Ini tahun 89. 89 itu yang menemukan Gusti Sasongko. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian ini Pak, maksudnya di Sendang ini apakah ada non sewu mungkin dari siapa ngaten atau ada mungkin yang di sini ngaten lho Pak? Ini yang namanya di sini Sendangayu Tirtomulyo, Sendangayu Tirtoneng. Nggih, gimana itu Pak? Sendangayu Tirtomulyo itu ini dulu untuk permandian dayang-dayang dari Kraton Batokbolu. Ini Sendangayu Tirtomulyo, Sendangayu Tirtoneng. Lan dumateng Dahayu Sekar Kuning, Dahayu Sekar Kenongo. Nah itu. Boleh diceritain lebih dalam Mbak seperti apa itu? Dahayu Sekar Kuning itu orangnya seperti prajurit. Itu untuk permandian di sini semuanya. Itu dan yang sumber itu yang sebagai menguasai sumbernya, airnya. Itu seperti itu. Itu diutus oleh Ibu Ratu Wijoyokusumo. Berarti ini ada hubungannya dengan Kraton Batokbolu itu nggih Pak? Nah, kemudian Pak di sini kita juga melihat ya, di sini kan ada non sewu ini. Ini ada apa? Sesaji ya. Ini kok seperti apa Pak? Ini sebagai simbol untuk pinuwunan. Nah, ibaratnya kagem tos dahar. Di antaranya pun wontenipun Sekar Taman, Sekar Melabi, Kang Dupa. Itu sebagai untuk penyuruhan marang Gusti yang sudah didekatin oleh semua gaib-gaib. Gaib itu kan punyaan Gusti juga. Ya, nah, betul, seperti itu. betul. Jadi sebagai perantara kita melaksanakan ritual oleh orang Kejawen, itu pasti ada Srana seperti ini. Ada perantaranya, Iya, sarananya ya. Nah Pak, kemudian saya juga pernah mendengar ya bahwa di sini tuh katanya airnya tuh bikin awet muda. Itu gimana? Khasiatnya itu loh, apa benar seperti itu Pak? Itu betul. Satu, untuk tambah kekuatan kita. Kedua, untuk ibaratnya pun jampi itu tombo. Ketiga, untuk melaksanakan apapun yang diinginkan seperti contoh derajat pangkat. Nah, terus ibaratnya ada orang menjago dukuh atau lurah atau bupati atau caleg, yang penting punya keyakinan kita mempunyai ritual di air. Nah, nanti sambil doa. Gitu. Dan banyak nggak Pak yang misalnya pengunjung datang ke sini kemudian punya apa panyunan seperti itu atau hajat gitu? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, biasanya apa saja sih yang kalau orang yang punya hajat seperti itu, apa hal-hal apa saja yang harus syarat-syaratnya itu apa aja? Kalau syaratnya itu banyak.
Yang penting sudah ada ibaratnya petunjuk. Jangan asal-asalan mengatakan. Saya pribadi sebagai yang di sini kalau tidak ada petunjuk tidak berani mengatakan. Tidak berani mengada-ada. Nah, itu tidak boleh. Pernah nggak Pak mungkin ada pengalaman atau hal-hal yang dialami oleh warga atau mungkin pengunjung yang datang ke sini ya, yang nyuwun panyuwunan terus kemudian mengalami hal-hal yang mistis gitu? Banyak sekali. Seperti apa Pak? Boleh cerita? Satu seperti orang, terus seperti hewan, terus seperti ratu. Banyak sekali. Ditampakkan gitu Pak? Iya. Nah biasanya berapa lama tuh Pak orang yang misalnya melakukan ritual atau lelaku itu Pak? Kalau ritual itu paling minim ya 10 menit atau 1 jam, tergantung kita. Nah itu. Kalau pribadi mungkin lama, tapi kalau ada yang mandu tidak lama. Iya, seperti itu. Tapi nun sewu, biasanya ada nggak Pak yang misalnya yang punya pinyuwunan tapi dia terus kemudian sudah datang sendiri tanpa ada pendamping atau ada ditemani oleh Bapak ngaten? Banyak. Dan kabul Pak? Ya itu enggak tahu. Soalnya suatu contoh, seandainya saya datang di tempat ibu, ibu enggak ada, pintu tertutup, apakah bisa masuk? Nah, seperti itu. Itu paling gampang aja. Nah, makanya di sini tuh karena tempatnya itu bebas, siapapun bisa. Tapi kalau orang punya tahu, wah aku mau ke tempatnya ibu Kai, padahal aku dari rumah mau ke tempat ibu, kok ternyata ibu tidak ada, jadi kan tidak bisa masuk. Nah kemudian Pak, ini air ini saya lihatnya kan kayaknya nggak ini ya Pak, nggak mengalir jauh ya Pak ya? Apa ini buntu atau masih ada alirannya Pak sampai sejauh mana? Masih ada alirannya. Masih ada alirannya. Dan apakah air ini juga maksudnya pernah kering gitu Pak? Kalau tidak. Nggak pernah. Tidak kering. sama sekali. Kalau musim kemarau masih tetap ada. Tetap ada. Ini kalau musim kemarau murni air ini, air Sindang ini. Pak, berarti kan kalau tadi ya punya panyuwunan, punya hajatan gitu kan tetap permintaannya tetap ke Gusti Allah atau Tuhan ya Pak ya? Iya betul loh, jelas itu. Karena ini hanya sebagai perantara ya Pak. Iya. Nah, kaitannya dengan ini Pak, mungkin nanti kita akan mersani atau melihat Keraton Batok Bolu ya Pak. Ya. Itu mungkin hubungannya Sendang ini dengan Keraton Batok Bolu itu seperti apa Pak? Kita boleh dijelaskan. Satu, hubungannya karena dayang-dayang ini permayan di sini, jadi diakui oleh Gusti Kanjeng Rajakusumo sebagai untuk perantara apapun yang diinginkan. Nah seperti itu. Ada lagi nanti kita bisa masuk di tempat cikal bakalnya, yang Guru Merentani. Itu yang Guru Merentani itu nanti sebagai penasihatnya. Nah seperti itu. Pemirsa, kita nanti akan sowan ke Keraton Batok Bolu nggih Pak nggih. Nanti kita akan diantar oleh Bapak Mursidi nggih. Matur nuwun Bapak. Sami-sami. Bapak non sewu, ini sekarang kita berada di mana Nggih? Di makam Sambiroto. Makam Sambiroto. Mungkin bisa dijelaskan ini ada beberapa makam Nggih. Ini tuh siapa saja Bapak? Iya. Ini makam Sambiroto ini cikal bakalnya Dusun Sambiroto. Ini yang bernama Eyang Guru Merentani. Eyang Demang Ranupati, Eyang Surogadi, Eyang Surodigdo lan Pangeran Gandhi. Menika wonten gangsal. Ada 5 ya. Ada 5. Oh, menika Juru Mertani ya, Pak. Guru Mertani. Guru Mertani. Nah, kalau boleh bisa diceritakan Bapak, beliau ini siapa Pak? Eyang Guru Merentani menika penasihat dari Keraton Brawijaya kelima. Itu dari Mojopahit. Nah, itu. Kalau yang lainnya mungkin Pak bisa dijelaskan? Kalau yang lainnya itu pendereknya. Oh, pendereknya. Iya. Jadi istilahnya derek ke yang ini, yang guru menika. Nah, non sewu Bapak, saya penasaran sedikit pengen tahu ini kenapa ditutup putih ini Pak, kain putih. Ini mejanya atau tengernya atau kijingnya itu kayu. Nah,
Oke. Selain 3 itu batu. Oh. Itu yang 2 batu. Oke. Itu batunya batu putih, bukan batu hitam, itu bukan. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Dikasih seperti kain atau lurup itu supaya kita menghormati bebunden. Nah, seperti itu. Bebunden yang lebih sepuh atau lebih tua. Oh, Nah, gitu. iya. Karena apa, beliau ini istilahnya sesepuhnya sini nggih Pak, dan kemudian ini yang lain ini adalah penderek-pendereknya ngaten. Berarti beliau ini disarekke bersama dengan penderek-pendereknya ngaten nggih. Nah, kemudian kaitan dengan apa Keraton Batuk Bolu niku napa Pak? Keraton Batuk Bolu menika istilahipun keraton gaib. Nggih. Yang berada di sebelah utara. Oh, nggih. Nah, menika gitu. Nah, hubungannya kalian guru menika? Yang guru menika dipun angkat sebagai penasehat. Oh, penasehat dari keraton nika. Iya. Oh, nggih mengaten. Makamnya kok besar? Nggih, nun sewu Bapak, menika kok makamnya ageng nggih Pak atau besar nggih? Nah, yang guru menika piyantun inggil ageng. Oh, fisiknya. Nggih, fisiknya besar, tinggi Nggih. besar ngaten. Nggih. Nggih. Nah, jenengan tadi bilang ada keraton gaib. Itu sebenarnya kalau dari bentuk fisik keraton sebenarnya itu seperti apa ya? Seperti biasa aja. Seperti biasa. Iya, nanti kita tahu sendiri tempatnya. Oh, gitu. Nggih. Iya. Kita akan ke sana. Tapi nggih. kalau gaibnya itu besar gitu ya? Mas? Wah, luar biasa. Besar sekali. Iya. maksudnya. Oh. Dan di kalau Pak, kalau di keraton gaib tuh apakah seperti keraton-keraton pada umumnya gitu? Ini Iya. ada Ada dayang-dayang berarti ada gitu. dayangnya, Iya. ada permaisurinya Iya. gitu. Itu nanti kalau seandainya mau pengen tahu Nggih. atau pengen jelas, Nggih. itu harus ngulah rasa. Oh, Nggih. iya. Ngulah rasa artinya ngulah batin. Iya, nggih. Berani ngesat segoro. Hmm. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalnya kita ya Pak sebagai orang awam gitu ya Pak yang apa pengen tahu hal ini lebih dalam terus pengen bisa istilahnya ngerasake gitu ya, berarti apa yang harus dilakukan Pak? Kita puasa. Puasa. Terus oke. kita yang jelas kita harus berani ritual. Ritualnya apa aja Pak yang harus dilakukan? Doa. Doa. Yang jelas terutama puasa. Puasa Senin Kamis gitu atau Enggak. terus pundi Pak? Ngebleng. Oh, ngebleng. Nah, terus ngamute, ngerawat. Nah, seperti itu. Iya, 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 iya. Ya, berarti ini sekarang kita melanjutin ke keraton ya Pak J. J, monggo Pak. J, Bapak, saat menikah sekarang kita berada di mana ini Pak? Keraton Batuk Bolu. Keraton Batok Batok Bolu. Bolu. Nah, itu mungkin Bapak bisa diceritakan di sini kan kita melihat ada seperti tempat gitu, terus kemudian di tengahnya ada pasir gitu ya Pak. Itu mungkin bisa diceritakan Pak. Jika apa pasir tersebut kemudian cikal bakalnya Keraton Batok Bolu niko Pak. Mereka asal mulanya Keraton Batok Bolu itu adalah gumuk. Gumuk itu gundukan, tanah gundukan. Itu untuk tapa Gusti Kanjeng Ratu Ayu Wijaya Kusuma. Untuk nurunkan wahyu dari tlatah Mataram. Dari Mojopahit ke Mataram. Nah, gumuk itu dikatakan dari orang kampung. Nah, ternyata gumuk itu adalah sebagai tempat untuk ritual, untuk menurunkan wahyu dari tlatah Mataram. Itu dari Mojopahit. Terus lama-lama kemudian itu karena dari penjuru atau penasihat dari Keraton Jogja dikasih tahu petunjuk lampu Petroma kok madangi jagat. Nah, lalu dicari berbondong-bondong sambil meditasi doa. Akhirnya diberi tahu ya kene iki jenenge Keraton Batok Bolu Sambirta Alas Katonggo. Itu keratonnya keraton goib. Kalau dilihat dari kasat mata ya seperti ini, tapi kalau dilihat dari batin semuanya mewah. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian Pak, ini apakah ada orang-orang atau mungkin pengunjung yang pernah melakukan mungkin apa ritual atau lelaku di keraton ini, Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Dari manapun banyak yang datang dari sini. Nah, kemudian pernah nggak baik warga atau mungkin yang pengunjung itu pernah diliatin atau sesuatu yang mistis gitu, Pak? Banyak sekali. Seperti apa, Pak? Boleh Satu, diceritakan? kalau seandainya Mbak bisa melihat film legenda, ibaratnya pun Nyara Kidul, ya seperti itu. Oh, iya. Iya. Tuh. Terus ini Pak, saya menarik. Di sini tuh dikelilingi ada pohon ringin ya Pak. Iya. Nah itu pasti mungkin ada maknanya atau kata setiap sudut ada pohon ringinnya Pak. Ada. Nah itu ada maknanya. Ada maknanya masing-masing. Semenjak ada bangunan baru, ini dibangun dari tahun 89. Nah selesai itu terus ditanami pohon beringin. Sebelum ditanami pohon beringin, yang kita duduk itu dulu adalah tanaman seperti singkong, terus ada kelapa, terus ada segala macam. Nah, terus karena dibangun, diperlebar, terus akhirnya dari keraton dari Gusti Strasongko itu terus nanamin pohon beringin. Nah kemudian ini Pak, tadi sempet ya Bapak tuh cerita ada apa ya kayak batu ngaten nggih. Iya. Nah itu kados pundi Pak? Itu bagaimana Pak? Batunya di tengah-tengah. Pasir. Di tengah pasir itu nggih. Iya, tengah pasir itu untuk tapa. Untuk bertapa. Iya, Dan berarti kayak di bawah pasirnya itu nggih Pak. Iya. Nah, Pak, ini kan pasir ini berarti diambil dari pantai selatan. Iya. Dan itu setiap apa Pak ditambah terus gitu atau terus pundi Pak? Itu tidak tentu. Itu kadang-kadang nambah sendiri. Oh, nambah sendiri pasir. Oh gitu. Oh, pasirnya. Berarti pasirnya bisa apa? Bisa nambah sendiri ngaten Iya. Pak. Dan itu istilahnya ya apa Gusti Allah yang anu ya Pak Iya. yang maha besar ya. Iya. Nah, kemudian ini enggak Pak? Pernah nggak Pak ada yang kemudian misalnya non sewu ya apa agak lancang atau mungkin nggak sopan gitu terus kemudian dia dapat apa istilahnya kayak teguran gitu Banyak. terus pun ini Pak? Ada tamu yang tidak izin sama saya, tahu-tahu masuk di tempat pasir, dipentalkan, Mentalnya seperti apa? Mentalnya seperti apa Pak? dilemparkan. Oh, Dilempar tamunya. Iya, dilemparkan. Selain itu apa Pak pernah kejadian apa? Setelah itu ada kemasukan, Kerasukan. Nah, Oh, gini. di sini ada yang tak percaya kok kue masuk orang membuatan masuk. Oh, tanpa kula nuwun Iya, itu. itu. Nah, Pak, ini kalau proses misalnya ya ada pengambilan pasir dari pantai selatan itu ada proses ritualnya nggak Pak untuk mengambil itu? Kalau kita mengambil itu enggak ada. Oh, nggak ada. Kita kan di sana beli. Oh, nggak ada. Kita nyuruh orang. Oh, Nanti udah sampai sini baru kita ada. mengucapkan terima kasih dari sana. Oh, iya. Terima kasih karena sampun diizinkan Iya. ya, gitu. Nah, kemudian ini Pak, kalau di sini biasanya orang kalau melakukan ritual atau lelaku tuh berapa lama Pak? Atau mungkin terus kemudian apakah panyuwunannya atau hajatnya itu terkabul Pak? Itu ada yang 3 malam, ada yang 7 malam berturut-turut, jangan sampai telat. Nah, itu hajat niat kabulnya itu kita yang merasakan. Nah, satu contoh kita mau mendaftarkan pejabat, jabatan tentara atau polisi, akhirnya diterima. Nah, apalagi dagang, apalagi jabatan yang lain, cari kerjaan. Seperti itu. Kemudian ini ada hubungannya dengan Hamengkubuwono ke-9 Pak? Ada Kados pundi nika Pak? Sri Sultan dari 1 sampai ke 9 itu kalau topo doa di sini. Oh, Di sini dulu masih hutan. Nah, ibaratnya masih belum ada rumah-rumah seperti ini. Nah, seperti itu. Itu habis 1 sampai 9. Makanya Soko itu adalah sebagai tenger habis 9. Kan Sokonya 9. oh iya, nggih. Oh berarti Sokonya ini menunjukkan itu ya, ada jumlah Hamengkubuwono sampai ke 9 nih kan ya. Nah, Pak, saya tertarik yang di belakang kita, Pak. Nah, non sewu. Nah, ini kan ada apa ya, Pak? Kayak Song-song. pusaka. Song-song. Ini kok dari mana, Pak? Itu dari keraton. Dari keraton langsung. Nah, di
semenjak ada bangunan ini. Semenjak ada bangunan ini. Iya. Apakah ada tirakat dari masyarakat saya dengan seperti merti dusun atau apa seperti itu Pak? Nah, Tentu. makanya di Sambroto ini setiap bulan suro diadakan bersih dusun, upacara adat, mengucapkan terima kasih sama pepunden. Sudah diberi kesempatan, kesehatan, sudah diberi hasil tetanen yang cukup bagus. Apalagi pekerjaan di masyarakat Sambroto banyak yang pegawai, petani, pegawai dan sebagainya. Kita mengucapkan terima kasih sama leluhur yang Maha Kuasa karena kita sudah diemban oleh leluhur. Leluhur itu tidak semua tempat ada. Nah, di Sambroto ini alhamdulillah ada. Nah, seperti itu. Diadakan seperti itu, terus diadakan upacara adat, ritual membawa sesaji dan membawa air suci dari sendang itu dikirapkan. Jadi mengambil air dari sendang tadi, terus kemudian membawa sesaji. Nah, sesajinya itu berupa apa aja, Pak? Sesaji satu dari tumpeng, tumpeng robyong, terus ada buah-buahan, terus ada buah-buah yang lain, terus ada tumpeng goib, tukang goib ada juga. Itu gimana Pak? Seperti apa itu Pak? Itu tumpeng. Tumpengnya warnanya kuning. Nah, teman tukang goib itu kuning. Nah, terus nanti dijajarin sayur-sayuran. Gitu. Terus juga ada misalnya kayak jajan pasar gitu Pak? Ada. Tapi nanti yang jajan pasar gunungan buah-buahan itu nanti direbutkan. Oh, direbut masyarakat. Iya. Jadi istilahnya masyarakat juga menerima hasilnya hasil dari berkah yang diberikan oleh pepunden di sini, terus kemudian juga berterima kasih dari Tuhan gitu nggih Pak nggih atas berkah yang diberikannya nggih. Bahkan di Sambroto sini juga ada bergodo sendiri. Juga yang memimpin juga saya. Saya sebagai ketuanya bergodo Pondok Bolu. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan juara nasional di Jakarta. Alhamdulillah. Nah, kemudian Pak, ini kok ada pesan-pesan Pak bagi yang ingin berkunjung ke sini mungkin terkait dengan unggah-ungguh atau mungkin sopan santunnya seperti apa? Ya, alhamdulillah siapapun yang pengen ziarah datang di tempat makam Sambroto di Sendang, baik di Keraton Pondok Bolu, satu harus kita mempunyai kesopanan, terutama pakaian. Walaupun jelek tapi sopan, itu alhamdulillah yang disuari seperti itu. Dan mungkin sama ini ya Pak, mungkin yang kulon nuwunnya itu ya ke siapa yang dirawuhi kayak gitu nggih, itu harus memberitahu lah, jangan asal selonong ngaten nggih Pak nggih. Pak Mursyidi matur nuwun sangat untuk semua informasinya, ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat ini nanti. Nggih. Pemirsa Wisata Nusantara, ini tadi yang disebut Songsong Tunggul ya Pak Nji. Nah, ini adalah dari keraton Jakarta. Siapa rahasia? Nah, dan ini dari siapanya itu dirahasiakan. Nah, karena memang mungkin pesannya dari pihak keraton udah gak usah disebut-sebut siapa gitu. Nah, pemirsa, kita mungkin akan keliling melihat nikah ya tempat keraton Batok Bolu. Monggo Pak. Sewu. Nah, pemirsa Wisata Nusantara, saat ini saya sudah berada di depan pasir ya, bak pasir. Yang ini adalah pasir dari pantai selatan. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa pasir ini kadang-kadang bisa nambah sendiri jumlahnya ya. Dan sini bisa kita melihat bahwa di setiap sudut ini itu ada tempat-tempat seperti pot gitu untuk menaruh hiu ya. Dan di sini juga terdapat guci karena ternyata di sini untuk menempatkan pohon bunga sedap malam, karena di Keraton Batok Bolu ini senang dengan hal-hal yang berbau-bau wangi. Nah, pemirsa, ini adalah ringin yang tadi kita sudah diceritakan oleh Bapak Mursyidi tadi, bahwa di setiap sudut ini terdapat ringin ini ya, dan pohon beringin ini, dan ini memang jumlahnya ada 4 di setiap sudut dari Keraton Batok Bolu ini. Dan ini non sewu Bapak, ini dari tahun berapa Pak ringin ini? Ini tahun 89.
Tahun 89. Berarti bersamaan dengan adanya ini ya, Mbak? Kalau nanamnya tahun 91. Oh, nanamnya tahun 91. Tapi sing setunggal mboten ini Pak. Dicari. Kalian harus kena bangunan seperti Oh, ini. kena bangunan. Dulu kan masih Oh. kecil. Nah, sekarang sudah merembet ke tempat bangunan. Oh iya. Dan ini memang dibiarkan seperti ini ya, Pak. Beringinnya aja. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini dari Keraton Batok Bolu. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Salam Rahayu.